Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai Bapak Muhammad Saleh Masyhur SAG MPDI dan Ibu Dr. Anda Ani Haryanti MPD. Yang terhormat Bapak Ali Huda SPD selaku Kepala Madrasah MI Imam Syafi'i, dan yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru dan staf MI Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan baca surah Al-Fatihah tadi, acara demi acara pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang kita. Terbang rendah mencari kelinci. Selamat datang Bapak dan Ibu tim penilai yang baik hati di madrasah kami yang tercinta ini. Beli pemain ke Kalimantan biar bisa naik pesawat. Naik hati, jalannya lambat. Semua dokumen sudah kami persiapkan, tinggal hati kami yang sekarang deg-degan. Terima kasih. Tantangan zaman menjadi benteng runtuhnya iman. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman. Saya sini yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kaitan dengan aplikasi daftar hadir di acara foto monggo sambil diisi ibarat ketiga foto yang sudah cetak yang proses kegiatan 3KM ini. Kemudian kaitan dengan penilaian, nanti saya sambil berjalan akan melakukan penilaian dengan Bu Ani. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari tim penilai kepada Bapak Muhammad Saleh Masyhur SAG MPDI. Kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Madrasah MI Imam Syafi'i kepada Bapak Ahliuda SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bagi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Saleh Masyhur SAG MPDI, Ustazah Ani Haryanti Lembaga dari MPD. Selamat datang di MI Imam Syafi'i. Ibu-ibu tim pendamping dalam 3KM, maaf Ustazah, ini kebetulan 17 tenaga, 3 tadi 14 produksi. Jadi alhamdulillah, syukurillah, hari ini tepatnya hari Rabu 13 November 2004 kami kedatangan tim penilai 3KM
tahun 2024. Insya Allah hari ini penilaian tahunan kedua. Jadi ini yang pertama, mohon maaf Ustazah tadi tidak bisa menyambut secara pribadi karena tadi saya kebetulan bertugas selaku pembiasaan yakni sholat duha dan istighosah. Jadi baik. Untuk perlu diketahui, jadi untuk Ustazah sebagai bahan bahwasanya di Imam Syafi'i ini terang aja di sini profilnya, jadi kita termasuk madrasah yang ada di pinggiran Surabaya. Jadi paling ujung barat, jadi Pakal ini ujung paling barat berbatasan dengan Gresik, dekat dengan kota Gresiknya dari kota Surabaya ya. Jadi alhamdulillah kemarin tahun 2023 kita ini satu-satunya madrasah di salah satu madrasah di Pakal ini ikut akreditasi. Teman-teman yang lain perpanjangan, kita akreditasi. Alhamdulillah doanya Ustadz Saleh dan didampingi oleh beliau, akhirnya kita keluar dari nilainya alhamdulillah. Jadi untuk perlu diketahui selain pandang untuk Imam Syafi'i di sini tentu saja kita ini berdiri sejak tahun 1967. Jadi awal berdirinya yayasan itu yakni Imam Syafi'i. Ini insya Allah dulu menghadap ke timur ke kampung karena sebelah ini dulu tambak. Jadi sebelah barat ini tambak dulu, maka kampung itu di sebelah belakang ini timur. Akhirnya dulu madrasah ini menghadap ke timur, kebetulan termasuk dapat impres. Sampai sekarang gedung itu masih ada, dijaga, warisan Soeharto. Jadi impres ada dua gedung yang sebelah utaranya itu masih belum direhab karena terbatasnya dana. Jadi terus alhamdulillah dalam perkembangan kita ini akhirnya menjadi kompleks. Di sini ada MI, MTS dan MA Imam Syafi'i. Jadi itu tahun perkembangannya itu tahun 76. Jadi alhamdulillah untuk siswa mengalami surplus. Jadi yang pertama kali itu yang masuk dulu itu cuma 40. Alhamdulillah dalam perkembangannya di sini termasuk pemukiman Benowo Indah, ada GBI, ada Posterling dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah sekarang ini siswanya 228 siswa. Jadi untuk kecamatan Pakal di sini ada termasuk Sidik, ya, Haji Hasim Asyari itu, Haji Hasim Asyari itu sampai termasuk jadi yang besar siswanya, paling besar Haji Hasim Asyari yang kemarin. Jadi ini untuk madrasah Imam Syafi'i tentu saja di sini dalam perkembangan untuk penambahan kelas baru ini memang agak terkendala dengan dana. Kenapa? Karena saya dulu matur pada Ustadz Saleh, di sini nggak ada SPP, adanya apa? Infak itu minimal pertama kali kita 10.000, maksimal tak terhingga. Jadi saya total itu 1 bulan masuk itu 4 juta, 5 juta. Terus Ustaz Saleh nyampaikan, Ustaz, kalau segini digunakan untuk siswa lagi, bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah Ustaz Saleh tahun ini sudah diubah. Jadi khusus infak itu diprioritaskan untuk pengembangan gedung. Jadi tidak ada lagi anak yang ini dapat kemarin seperti kemarin tidak ada. Jadi khusus murni untuk pengembangan gedung. Ini termasuk ini antaranya ini sudah berjalan 2 tahun yang lalu. Jadi untuk apa juglo ya, itu pun belum sampai selesai finisi belum. Jadi ini perkembangan yang ada di sarana dan prasarana.
Nominalnya alhamdulillah sekarang minimal 20 per bulan. Kata hingga juga, tapi ada anak yang tidak mampu, betul-betul nggak mampu, itu ya tidak ada namanya untuk longgar dan sebagainya, pembebasan dana, karena memang secara ekonomis dia itu tidak mempunyai kemampuan. Jadi ini untuk struktur organisasi Imam Syafi'i, saudara. Jadi tadi saya sampaikan 17 tenaga plus TU itu semuanya didominasi kaum. Nah, bayangkan menek baru biye. Jadi mau nggak mau ya, ada apa-apa saya Pak Umar Sakit dan Pak Mukhlis selaku guru olahraga itu memang tumpuannya di sana. Tetapi di balik itu ibu-ibu punya suatu keistimewaan, Jadi yang tidak dimiliki oleh bapak dimiliki oleh ibu. Jadi saya terbantukan di sana. Jadi betul aja situ. Jadi mohon maaf, satu kepala dua guru. Jadi ini perempuan dan laki-lakinya gak sebanding lah. Jadi ini untuk tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan. Jadi gurunya ada 16, tenaga TU-nya 1, masih muda itu, saudara, masih muda. Jadi sampai lebih laki-laki monggo dipindah. Nah, bisa saya. Ustaz Saleh kemarin sorry. Jadi kemarin sudah mantu. Jadi ini untuk yang sertifikasi, alhamdulillah 9 sebetulnya, karena kemarin teman kita ada yang meninggal. Kemarin puasa kemarin, jadi meninggal nama Ibu Hairul Sumawati. Jadi sekarang sertifikasi sudah 8 orang sertifikasi. Dan pendidikan ini dulunya ada ST, ada SE. Bu Nova ini SE, S-Hos, terus Bu Farah ini ST. Tapi dari UINSA. Beliau sekarang sudah menempuh di UT PGSD, Alhamdulillah sudah selesai semua 4 orang sudah selesai, tinggal nunggu wisuda. Kapan ini? Tahun depan wisudanya. Tapi sudah selesai kuliahnya, tinggal nunggu wisudanya. Alhamdulillah 4 orang kemarin ikut begitu. Padahal 2 dari 4 itu sudah pinter SPD. 1 matematika, 1 bahasa Indonesia. Karena si Agus mengharuskan, maka beliaunya dengan sadar tanpa memaksa itu ambil PGSD yang linear. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal nunggu wisuda. Jadi semuanya di sini SPD semuanya, dan alhamdulillah dari 8 orang yang sertifikasi itu semuanya guru kelas, kecuali 1 Pak Mukhlis guru penjas S. Jadi ini untuk sertifikasinya. Nah ini untuk orang-orang. Jadi kebetulan kita ini ada di daerah Dukuh Babat, RT 4 RW 01 nomor 111. Kita termasuk Kelurahan Babat Jerawat. Ya, Kelurahan Babat Jerawat ini ada 5 tingkatan MISD. Semuanya berdekatan dengan kita. Jadi radius tidak sampai 1 kilo, cuma 500 meter, 400 meter. Itu madrasah sekolah yang ada di lingkungan kita. Terus sarana dan prasarana, di situ ada ruang kelas, sebetulnya itu ada 11. Cuman kita surat dari 12, kenapa? Karena ada 1 kelas yang normal, kita jadikan 2 kelas. Kita buatkan partisi untuk menyekat antara kelas A dan kelas B. Jadi ada ruangan segini, kita jadikan 1 itu ada 1 ruang. Kenapa? Karena keterbatasan ruang. Terus ada yang namanya ruang perpustakaan ada di pojok sana, gitu. Dulu itu menjadi 1 dengan yayasan. Di atas sana, karena kurang efisien, kurang efektif, maka kita pindahkan di tempat di depan madrasah kita. Dan komputer, alhamdulillah kita sudah mempunyai 13 PC.
untuk menunjang AMP ke admin dan sebagainya. Bahkan kalau Bapak Ibu guru mengadakan kegiatan ulangan yang online, anak-anak bisa menggunakan yang itu. Kebetulan ada di lantai 2, tepat di atas kantor saya itu ada lab komputer di situ. Lalu IPA ini dari satu Ibu, Ustaz, dari IPA ini IP, MTS, MA dan MI, satu tempat tapi digunakan secara bergantian. Untuk musola sama, dari musola karena ini adalah kompleks, jadi pengaturan waktu. Jadi dulu itu MI dulu, setelah itu MTS, baru MA. Jadi itu sudah diatur sehingga tidak terjadi crash tabrakan waktu antara MI dan MA selama kegiatan sholat zuhur berjamaah. Nah, musola itu juga pusat kegiatan MI, MTS, MA. Jadi MI ini setiap pembiasaan itu ada kegiatan yang pertama sholat duha, itu hari Senin, Selasa, Rabu itu sholat duha, lanjut istighosah sampai setengah 8, setengah 7 masuk, setengah 8 keluar. Mengapa demikian? Untuk kelas 2 sampai kelas 6 masuk ke musola duha dan istighosah pembiasaan, karena kelas 1 itu ada kegiatan BBG dan tahfidz Quran. Jadi BBG tahfidz Quran itu dimulai jam setengah 7 sampai setengah 8. Alhamdulillah sudah berjalan untuk kelas 1 dan sebagian ada kelas atas yang belum mengaji di rumah, di sini ikut mengaji. Jadi ini atas saran wali murid, saran Bapak dan Ibu guru untuk menjadikan lembaga kita sebagai unggulan, maka kita mengadakan yang namanya BBG baca Quran dan tahfidzul Quran. Jadi alhamdulillah. Jadi ini terus yang ke-6 les bahasa. Ini les bahasa itu yang kita pakai tulisan waktu rapat kepala madrasah KKI itu ya, di situ BLK-nya. Jadi BLK ini terpisah dari BLK itu digunakan MI, MTS dan MA sama. Jadi ada di ujung sana BLK-nya itu, tapi satu lingkungan sini cuma di ujung belakang MA ini ada BLK. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada kantin gitu, di depan BLK sudah ada kantin. Jadi anak-anak di BLK nggak asing, nggak melihat lalu, cuma sudah ada namanya kantin. Kantin, alhamdulillah. Terus lapangan, nah ini lapangan ini memperoleh halaman. Dan kedua, kita MUU dengan RW 9 pakai futsal dan sebagainya, karena dekat dengan Pondok Indah RW 9. Di situ ada lapangan futsal yang dibangun oleh Pemkot, maka kita ada MUU melaksanakan kegiatan di sana. Ini untuk lapangan bola atau lapangan futsal. Ini Ustaz untuk jumlah siswa 5 tahun terakhir. Jadi ketika kita itu kemarin yang tahun 2023-2024 itu mengalami surplus ya, mengalami itu. Sekarang alhamdulillah kemarin kita meluluskan 39. Alhamdulillah di tahun ini ada masuk di kelas 1 43. Ini 43 anak untuk PPDB tahun kemarin. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan di lingkungan kita ini ada MI Syafi'i yang dekat lagi SD Al-Ausar. Terus sebelah lagi MI Al-Hidayah. Ada SDN Babat Jerawat 1, ada SDN Babat Jerawat 2, ada MI Haji Hasim, ada 6. Sedangkan wilayahnya itu ada sekitar Benowo Indah, Buran, Babat, Mulyamukti. Mulyamukti nanti bagiannya Pak Mutolib dan SDN Babat Jerawat 1. Benowo Indah bagiannya SD Al-Kausar, MI Imam Syafi'i, Babat dan Buran. Jadi seperti itu peta dalam perolehan siswa setiap kegiatan PPDB. Jadi alhamdulillah kita masih diumani. Untuk grafik kelulusan, alhamdulillah ini. Jadi kemarin anak-anak kita sudah ada yang di SMP 26, ada di MTS Negeri 4, ada di SMP Negeri 14. Jadi tersebar ada di SMP
26 SMP mana itu 63 ya, yang di 63 ada juga yang di SMP 14. Nah ini SMP 26, SMP 53, SMP 2 Sidoarjo ada yang pindah setelah di sini, pindah di Sidoarjo namanya Faras. Kediri siapa ya? Patron, ya Patron yang kemarin ikut lomba KSM dan sebagainya. Jadi ini beliau dia sekarang melanjutkan di Kediri. Karena mohon maaf, Kediri itu kadang-kadang banyak yang ini kos atau kontrak. Jadi ketika kontrak selesai, sekolahnya selesai pindah. Seperti ini di Sidoarjo Faras itu 3 anak bedol. Jadi 3 anak kelas 6 tadi kemarin lulus, kelas 3, kelas 2 ini jebol ke sana ke Sidoarjo. Di sana rumahnya sendiri. Sini dulu juga rumah sendiri, cuman sana orang tuanya nggak ada yang menemani, akhirnya kembali ke Sidoarjo. Dan ini apanya kasus. Jadi yang mondok, alhamdulillah juga mondok banyak di sini. Mondok di Tambak Beras, terus mondok di Langitan, terus ada lagi itu ada SMPN 53 ya di Surabaya, SMTS As-Sa'adah Gresik, ini mondok rumah. Jadi Komarudin As-Sa'adah itu rumah Gresik. Jadi ini anak-anak kita yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi setelah di MI Imam Syafi'i. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sebelum ini pembiasaan di madrasah ini ada pembiasaan, ada ekstra kurikuler dan ada unggulan. Jadi pembiasaan yang pertama ini adalah satu Senin, Selasa, Rabu sholat duha ditambah istighosah. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu duha ditambah dengan Senin ini duha dan sholawat Nabi Senin. Selasa, Rabu, Kamis sholat duha dan istighosah. Jadi ada mengenalkan cinta Rasul, ada maulid tiba hari Senin. Setiap hari Senin duha maulid tiba. Selasa, Rabu, Kamis duha istighosah. Lalu Jumat itu tahlil dan duha. Jadi anak-anak diajari untuk berkirim doa berwasilah kepada ahli kuburnya anak-anak. Jadi ada yang namanya tahlil setiap hari Jumat. Itu pembiasaan yang menanamkan sifat religius. Jadi tadi menanamkan sifat ketaatan, ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pembiasaan yang dilakukan di madrasah Imam Syafi'i setiap hari. Setiap hari pasti ada duha, kecuali hari Sabtu itu digunakan untuk apel pagi dan pramuka langsung. Jadi untuk Sabtu itu hanya pramuka dan apel pagi. Setelah itu ada 4 jam pembelajaran untuk kegiatan ini. Terus pembiasaan yang lain adalah ini apa namanya pojok baca. Pojok baca dari menanamkan anak-anak untuk membiasakan mencari mengembangkan pengetahuannya. Terus untuk unggulan yang ditahfidz, dari BBG dan tahfidz, insya Allah tahun ini adalah tahun pertama. Sebelumnya 2 tahun yang lalu sebelum corona itu kita sudah mulai namanya Umi. Karena corona akhirnya berhenti, sekarang kita ganti tilawati. Jadi metodenya metode tilawati. Sedangkan untuk yang lain-lainnya kegiatan-kegiatan yang serupa seperti pramuka tadi, untuk ekstrakurikuler ada Banjari setiap hari Rabu, terus Pagar Nusa Panu itu setiap hari Kamis. Sedangkan satunya lagi yakni tari. Kalau tari itu ditaruh di hari Jumat. Di hari Jumat itu tari. Dan terakhir adalah pramuka. Ini adalah unggulan dari kegiatan pembiasaan, ekstra dan unggulan yang ada di Imam Syafi'i. Itu aja saya pandang untuk Imam Syafi'i. Nanti masing-masing tim untuk menyampaikan dokumen A sampai tim perusahaan dan supervisi, nanti masing-masing tim koordinator untuk menyampaikan melalui slide.
Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Madrasah MI Imam Syafi'i kepada Bapak Al-Huda disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti penilaian Kepala Madrasah MI Imam Syafi'i tahun 2024-2025 berupa penyampaian dokumen PKKM oleh masing-masing tim. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mewakili segenap jajaran guru dan staf MI Imam Syafi'i mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan baik tempat, hidangan, ucapan maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu tim penilai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada koordinator masing-masing tim yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. PKKM tahunan Imam Syafi'i, Ibu Dr. Andes Ani Haryanti MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MI Imam Syafi'i, Bapak Al-Huda SPD, dan kepada seluruh rekan-rekan MI Imam Syafi'i yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Serta yang kedua adalah sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya mewakili dari komponen A, usaha pengembangan madrasah, dengan saya Bulu A, mewakili dari komponen A. Yang pertama adalah usaha pengembangan madrasah. Langsung mau gitu. Usaha pengembangan madrasah yang pertama adalah mengembangkan sesuai dengan kebutuhan, mampu mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan program. Dan insya Allah untuk menyusun struktur organisasi kita laksanakan setiap tahunnya pada awal tahun, yaitu yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah. Ya, ini adalah susunan struktur organisasi Imam Syafi'i, kemudian ini adalah notulennya, kemudian ini adalah daftar hadir dari peserta dalam penyusunan struktur organisasi MI Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu ada pun sosialisasi untuk struktur organisasi agar diketahui oleh seluruh warga sekolah, baik di dalam madrasah maupun di luar. Setelah disampaikan kepada Bapak Ibu guru, kemudian disampaikan kepada seluruh wali murid, baik komite dan seluruh komponen yang ada di dalam madrasah. Kemudian yang kedua adalah 1.1.2, menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan. Dokumen penetapan pengesahan susunan organisasi madrasah, ini SK yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Madrasah untuk struktur organisasi dan tugas tambahan. Kemudian rincian tugas personalia itu sudah di dalam SOP guru dan karyawan dan keseluruhan yang ada di dalam madrasah. Setelah itu ada juga tugas pokok kepala madrasah, wakil, tugas pokok guru dan seluruhnya, wali kelas maupun yang lain. Setelah itu ada juga bukti dokumen sertifikat. Sertifikat ini adalah sertifikat pendidik guru di MI Imam Syafi'i ini yang sudah mendapatkan sertifikasi itu berjumlah 8 orang. Kemudian ini adalah 1.1.3, mampu mengembangkan pedoman kerja organisasi madrasah. Di dalamnya terdapat dokumen SOP madrasah dan pedoman sistem informasi madrasah. Kemudian 1.2.1 itu ada visi dan misi, data prestasi madrasah, data hasil UN, data alumni, RKAM dan RKTM. Visi misi, visinya adalah menjadi lembaga yang dapat mengembangkan potensi siswa berakhlakul karimah, berpengetahuan, berteknologi, kompetitif, dan berwawasan lingkungan hidup. Kemudian kita misinya itu ya pelebaran dari visi ini, karena kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Selain berakhlakul karimah, karena sekarang ada globalisasi, maka harus ada yang namanya berpengetahuan, berteknologi, dan tentunya harus kompetitif.
Karena itu kita mengirim anak-anak untuk lomba, walaupun masih belum ada yang menang, tapi kita tetap berusaha ingin membawa anak-anak untuk mempunyai jiwa kompetitif. Karena dengan jiwa kompetitif anak-anak akan semakin berusaha. Karena kalau di sini kan PKKM ini ada nilai UN ya Bapak Ibu, tapi kan tidak ada UN-nya. Karena itu anak-anak kan tidak ada kayak seperti kompetitifnya, tidak ada. Makanya dengan adanya lomba-lomba seperti itu menjadikan anak-anak lebih ada nilai kompetitif dalam belajar. Kemudian untuk nilainya kita menggunakan nilai DKN maupun nilai dari kelas 4 sampai kelas 6. Jadi tidak ada untuk nilai UN Ibu. Ada nilainya AM sama dan Ma'arif. Kemudian untuk lanjutan alumni MI Imam Syafi'i ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Madrasah bahwa kita itu 42% itu masih ada banyak yang di MTS Imam Syafi'i. Kemudian pondok ini maksudnya pondok itu tidak pondok satu pondok Bu. Ada yang di Tambak Beras, ada yang di Mojokerto, tapi kita tidak tahu maksudnya namanya sekolahnya, makanya saya tulisnya pondok nih. Terus dulu ada di beberapa SMPN, SMP Negeri 14, SMP Negeri 26 dan 53. Kalau SMP 26 ini ada anak satu karena jalur prestasi dia menang, dia ikut lomba renang dulunya Bu, menang di lomba renang. Ini beberapa keikutsertaan lomba kita. Yang pertama itu adalah lomba Banjari yang kemarin diadakan oleh Ma'arif. Kita juga mengikuti, kemudian ada lomba lari, dan insya Allah di tanggal 16 Bu Devita ya, tanggal 16 besok ada kegiatan juga lomba lari. Kita mengirimkan 5 anak untuk mengikuti lomba lari itu. Insya Allah mohon doanya semoga bisa tembus. Ada salah satu anak yang bisa membawa nama baik untuk ini UNESA, IALES School gitu. Kemudian ada rencana RKTM, rencana tahunan madrasah, ada RKM, kemudian ada RKJM. Ini selalu kita laksanakan Bu, karena memang kan sekarang apalagi EDM harus dilaksanakan yang kayak kemarin. Ternyata kan kalau dulu-dulunya kita tahunya kerjaannya Desember, ternyata tidak boleh ya, harus di awal tahun. Nanti untuk kedepannya insya Allah kita akan memperbaiki lagi. Untuk 1.2.2 ini adalah mampu dan terampil dalam membangun tim kerja yang efektif untuk mendapatkan produk kinerja yang lebih unggul. Nah ini kita kan memang mengikuti KKG gitu. Di sini kan ada KKG di KKM 01 yaitu Benowo dan Pakal. Nah, kemarin ini sudah ada untuk strukturnya, kemudian ini nama-nama orangnya dan sesuai jabatannya. Kemudian ini kegiatannya. Kebetulan kemarin barusan Pak Saleh telah membuka kegiatan BIMTEK yang diadakan oleh KKGMI 01. Kemudian ada BIMTEK, ini ada sertifikatnya. Kemudian selain KKGMI itu ada juga untuk ini KKG yang penulisan soal, yang kebetulan di sini kita diwakili oleh Bu Lia Agustina selaku guru bahasa Arab. Jadi beliau adalah penyusun soal bahasa Arab. Nah ini SK tim penulis soalnya. Kemudian 1.2.3 mampu menerapkan berbagai teknik pembaharuan dalam pengelolaan pembelajaran. Ini ada KTSP atau dokumen 1 yang telah disusun oleh Bapak Kepala Madrasah. Kemudian ada kalender pendidikan, yang ini kalender pendidikan yang mengacu dari kalender pendidikan yang telah diterbitkan oleh pusat. Kemudian ini adalah modul ajar, atau kalau masih kita juga ada 2 ibu kurikulumnya masih pakai K13, juga pakai kurikulum merdeka. Kemudian ini untuk penilaian kita tetap ada SAS dan ada PAT, BTS juga seperti itu kita melaksanakan. Ini untuk instrumen salah satu contoh penilaian. Kemudian ini adalah peraturan akademik madrasah MI Imam Syafi'i. Ini not tulisnya untuk kurikulum. Kemudian 1.2.4 mampu mengembangkan potensi dan meningkatkan prestasi madrasah. Kalau prestasi seperti tadi Bu, memang untuk tahun ini kami masih belum ada untuk yang menang, tapi kita tetap mengupayakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kompetisi, baik itu tentang ilmu pengetahuan maupun olahraga ataupun seni. Ini kegiatan yang tahun lalu, ini KSM Matematika, kemudian KSM yang bergu, kemudian ini yang diadakan di Lab School. Kemarin kebetulan yang Lab School ya Pak ya. Nah ini kita masuk ke peringkat ini, anaknya ikut babak penyisian Mbak. Ada 5 anak dan salah satunya adalah anak kita yaitu Uwais.
Ini tadi daftar kumpulan nilai B. Kemudian ini adalah dokumen akreditasi yang telah dilaksanakan barusan kemarin tanggal 26 Agustus tahun 2023, masih baru. Dan alhamdulillah kita mendapatkan terakreditasi A. Ini adalah dokumen-dokumen yang telah dilakukan ketika kegiatan akreditasi, pembukaan, kemudian ini ada wawancara untuk kepala madrasah, wakaf, guru, berkunjung ke kelas, kemudian ada juga ini wawancara dengan murid, kemudian wawancara dengan guru-guru. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dijelaskan sama Bapak Aliuda tadi. Kita memang di sini ekstrakurikulernya agak banyak, Bu. Ada 3, alhamdulillah. Karena ingin memberikan fasilitas anak untuk memberikan, karena kan daripada main gadget yang tidak ini, kita memberikan fasilitas anak untuk ekstrakurikuler jam tambahan. Yang pertama itu ada pramuka. Pramuka ini dilaksanakan pada hari Sabtu. Ada penggalang dan siaga. Kemudian ekstrakurikuler silat, tari. Ini Banjari, maaf ini belum masuk, Bu. Banjari juga ada. Banjari itu dilaksanakan hari Selasa. Ya, salah satunya kita mengikuti lomba kemarin itu dari anak ekstra Banjari. Terus silat, insya Allah, Bu, didoakan juga. Kan ada Ma'arif habis ini mau mengadakan lomba untuk seni silat itu. Insya Allah kita akan membawa delegasi dari Imam Syafi'i untuk mengikuti. Untuk program unggulan kita, ya mohon doa restunya untuk semoga ini tetap istiqomah, Ibu, karena memang karena di tahun yang lalu sebelum pandemi itu ada, Pak, Bu, tapi setelah itu kita vakum, dan alhamdulillah di tahun 2024-2025 ini kita sudah mulai program unggulan BBQ dan tahfidz. BBQ-nya ini selain membaca juga kita memberikan anak-anak cara menulis Arab, tidak hanya membacanya saja. Kenapa kita ada tahfidz juga? Karena kebetulan memang anak-anak ada yang ingin diarahkan untuk menghafal Al-Quran. Semoga dengan doa restu dari Bapak Ibu bisa membawa kebaikan untuk sekolah. 1.3.1 merencanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. SK komite kita itu adalah Bapak Ustadzullah Hakim Ashkuri. Beliau adalah wali murid dari kelas 1. Dulunya wali murid kelas 6, kemudian anaknya sudah lulus, sekarang kelas 1, namanya Bapak Ustadzullah Hakim Ashkuri. Kemudian ini ada ART komite juga. Kemudian ada juga program kerja komite, kemudian kegiatan pertemuan wali murid yang juga difasilitasi oleh komite. Kemudian untuk MOU kita ada beberapa sebenarnya, tapi ini yang sering kita laksanakan itu bersama dengan PT Forisa, salah satunya yaitu Top S. Kita sering sekali disponsori oleh PT Forisa ini, salah satunya yang paling baru itu yang kemarin kita kegiatan Isra Mi'raj, hadiahnya semuanya ditanggung oleh PT Forisa. Ini PT Forisanya, ini kegiatan bersama dengan PT Forisa. Ini semua hadiah-hadiah ini ditanggung oleh PT Forisa. Kemudian ada juga dari Hailo. Hailo ini kemarin juga ada kegiatan di kita, dia namanya Hailo Bodimo. Kemudian itu adalah kegiatan kayak cerdas cermat. Kemudian anak-anak dipilih salah satu, kemudian setelah cerdas cermat itu ada games. Jadi melatih selain otaknya juga tenaganya, ya. Memanfaatkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kalau MOU dengan kayak seperti puskesmas memang tidak ada, Ibu, katanya. Kita menanyakan di puskesmas bahwa itu memang sudah harusnya puskesmas dengan sekolah itu saling berkesinambungan, jadi tidak ada yang namanya MOU, katanya gitu ya Pak Udagi. Dan tetap selalu ada kita melaksanakan kegiatan vaksin, kemudian bias-bias itu selalu kita laksanakan. Selain itu kemarin juga ada screening tumbuh kembang. Laporan kegiatannya. Kemudian 1.4.1 mengaplikasikan pengembangan kurikulum yang mengacu kepada standar isi. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dokumen 1 yang telah disusun oleh Bapak Kepala Madrasah yang juga sudah disetujui oleh Bapak Pengawas, ya. Kemudian ini juga kalender pendidikan. Kemudian ini pengembangan dari ATP, CP, kemudian jadi model ajar. Kemudian ini adalah untuk tupoksinya. Setelah itu juga ada penetapan penambahan jam program kerjanya. Kemudian ini juga ada raker. 1.4.2 ini adalah pengembangan proses pembelajaran yang mengacu pada standar proses.
Ini ada modul ajar, kemudian struktur kurikulum yang kita gunakan yang tadi yang sudah dijelaskan bahwa kelas 1, 2, 4, dan 5 menggunakan kurikulum merdeka, kelas 3 dan 6 masih menggunakan K13. Kemudian ini adalah pembagian tugas pengajar guru. Setelah itu ini juga ada jam pelajaran yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu guru juga. Kemudian ini ada RPE, rencana pekan efektif. Kemudian ini adalah jurnal kegiatan belajar mengajar guru yang ada di dalam kelas. Di dalamnya sudah lengkap semuanya ini, mulai dari struktur kurikulum, kemudian pembagian tugas, jadwal mengajar, agenda harian, dan daftar siswa beserta daftar nilai di dalamnya. Semua guru dapat seperti ini semuanya, Bu. Kemudian data siswa per kelas untuk tahun ini, untuk tahun ini adalah jumlah keseluruhan itu 228 siswa. Siswa laki-laki itu sebanyak 109 siswa, sedangkan siswa perempuan sebanyak 119 siswa yang terbagi dari kelas 1A 20, kelas 1B 22, kelas 2A 18, kelas 2B itu juga 18, kelas 3A 18, kelas 3B 15. Tapi untuk yang kelas 5-nya ini kita hanya satu rombel yang di dalamnya itu terdapat 26 siswa. Memang agak gemuk karena kalau dibagi dua tidak bisa. Terus untuk 6A 18, 6B juga 18, jadi keseluruhan jumlahnya 228. Untuk kegiatan supervisi kelas ini selain supervisornya adalah Bapak Kepala Madrasah, juga ada tim supervisi dari guru-guru senior. Nah itu dilaksanakan, tetap kita laksanakan. Nanti setiap bulannya pasti ada dua yang masuk kelas untuk melaksanakan supervisi. Selain supervisi juga nanti ada supervisi, kemudian tindak lanjutnya supervisi yang lain, mulai dari supervisi perangkat, kelas, kemudian penilaian kita lakukan secara berkesinambungan. Mengaplikasikan sistem penilaian pembelajaran yang mengacu kepada standar penilaian. Yang pertama adalah instrumen penilaian. Yang instrumen penilaian ini memang sudah ada di dokumen 1, tapi kemudian dikembangkan pada modul ajar maupun RPP masing-masing guru. Kemudian kisi-kisi, kita ada kisi-kisi. Selain kisi-kisi ini adalah kisi-kisi STS yang saya tampilkan. Bapak Ibu guru juga membuat kisi-kisi ulangan harian. Jadi kisi-kisi mulai dari kisi-kisinya, kemudian soal, analisis soal, sampai ada remedi dan pengayaan. FI